Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Cak Bowo, Ya. mungkin bisa disebutkan Pak untuk pasalnya. Bisa Apa dong. sih bunyinya? Bunyinya pasal 267, Betul. 268. Kita bacakan dulu. Iya, boleh seperti Apakah apa? pengadilan ini punya fungsi di sini apa sudah dicorek itu loh. Nah, Saya coba. bacakan ya. Iya. Pemirsa lihat pasal undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas ya toh. Nah, setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenakan pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Ya enggak? Ini loh 267. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Tidak masalah. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk pemerintah. Jumlah denda dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 sebesar denda dimaksud yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas angkutan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan di dalam berkas bukti pelanggaran. Di dalam hal, nah 268 nih. Di dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan sisa uang. Denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diambil dalam waktu saat ini. Ya, sejak penetapan putusan pengadilan diditorkan ke kas negara. Berarti ada putusan pengadilan. Tetap harus ada itu ya. Ada, bagaimana bisa memutuskan? Siapa yang bicara? Apakah sekarang ini ada hakim-hakim khususnya menyangkut tentang tilang CCTV ini? Apakah nunjuk hakim? Apa head hoc atau tetapi pengadilan? Apa pengadilan ini di jalan? Kan gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali yang dimaksud dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 ini apakah sudah dihapus? Kalau dihapus, tidak ada masalah. Itu yang perlu dipertanyakan ya. Surabaya ini punya undang-undang sendiri. Punya pengadilan sendiri. Jadi pengadilan itu namanya pengadilan, jaksa itu Jaksa Republik Indonesia, Polri Republik Indonesia, ya toh? Pengadilan Republik Indonesia. Nah, sekarang ini ada pengadilan federasi, ya toh? Ada pengadilan, ada jaksa ini, kan gitu. Nah, kalau gitu ya tidak apa-apa. Tapi harus dasar hukumnya harus memang konsiderannya harus sip. Jangan hanya ya jangan. Dalam arti demikian. Oke. Iya. Kalau gitu, oke, nomor bodongnya aja dipakai. Terus nanti bodongnya gimana? Iya. Kalau nggak ada yang pelaksanaan siapa? Betul. Yang polisi yang nyegat. Apa? Jadi artinya ketika mengandalkan CCTV aja, Semua kita pakai plat nomor bodong, potong semua bisa ini aja. plat nomornya itu nggak dipikirkan. Ada peluang untuk berbuat kejahatan seperti itu juga ya? Ada peluang karena sudah percaya sama mesin, ada Ya, percaya ya, sama ya. CCTV, tapi tenaga manusia nggak digunakan, tenaga lalu lintas nih. Tapi peran lalu lintas dalam hal apa sekarang ini kan? Hanya nagih, tukang tagih kan nggak begitu. Lalu lintas punya sebagai penyidik pegawai negeri, ya toh? Atau ke Polri kan begitu, lalu lintas penyidik. Apa Ya, kesalahannya? A, B, C, D. Kalau gitu kesalahannya di anu aja, ya toh? Saja, lampu merah, sudah sekian, lampu merah sekian. Tapi ini proses ketika orang ya untuk denda pelanggaran ya, pelanggaran denda ini ringan dan sebagainya kan semua itu harus adanya keputusan kan. Ya memang selama di e-tilang ini kan memang buktinya cukup CCTV aja sudah dianggap ya mengakui kesalahan. Kalau kan, nggak dibayar seperti apa itu. dendanya? Nah, seperti kalau itu orang masih belum beratan bayar saya. Ya mungkin seperti kayak mobil second ya, Cak Bowo kan mungkin banyak sekali yang STNK-nya masih atas nama pemilik lama. Pemilik bagaimana pemilik nanti ketagih? Nah sekarang Ya, kan seperti jadi persoalan itu. memang. Tapi memang gampang di-trace sih, cuman kalau yang masalah plat nomor yang Nah iya. bodong tadi bisa jadi. Tapi mungkin memang di penempatan CCTV kan hanya di beberapa titik-titik Di tertentu. beberapa titik kalau itu Betul. sudah oke diberlakukan semua nggak bisa dong. Iya. Harus semua karena ini Surabaya ada keputusan dari mana? Ya. Atau dari kejaksaan atau dari kepolisian atau dari pemerintah kota atau dishub. Ini kan sama-sama kan? Ya, mungkin masih uji coba nih Cak Bowo di Surabaya. Iya, benar uji coba. Namun harus punya dasar hukum dong. Kalau gitu undang-undang nggak diberlakukan. Ya. Untuk apa undang-undang ini sudah sudah diundangkan, sudah masuk lembaran negara, ternyata nggak dipatuhi. Ya. Ini jangan samakan negara federasi loh ya. Jangan loh ya.
ini negara Republik Indonesia kesatuan. Jadi undang-undang ini adalah sesuatu memang. Contohnya demikian. Bisa diabaikan. Contohnya begini. Gimana, Cak? Kalau sambung ayam, ya ini kita bicara di daerah Bali. Ya. Itu kan untuk memang adat. Ya. Ketika ada apa kan ada. Ternyata kalau diberlakukan ya kena semua. Padahal sambung ayam itu memang untuk tradisi yang hubungannya dengan keagamaan kan di sana kan. Tetapi kalau ditangkap ya lain lagi kan gitu, ada nilai-nilai seperti itu. Ya, ya. Nah, contohnya kalau itu diberlakukan ya bisa saja, tapi tetap kalau perjudian 303 ini sudah dikeluarkan di KUHP, tidak pernah dicabut, tetap akan berlanjut. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke lalu lintas. Nah, nanti ada pembeda enggak antara ya ketilang di sini dengan ketilang di Sidoarjo, ketilang Sidoarjo atau di Gresik, Mojokerto, Pasuruan, apakah ada bedanya nantinya kan begitu? Maksudnya perbedaannya gimana nih, Cak? Jadi kan kalau denda, ya itu kan yang menetapkan kan pengadilan. Ya. Yang eksekusinya setelah denda kan, bayar kan, bayar berapa setelah bayar kan, sita, yang ada sita. Contohnya STNK, SIM sita baru. Kalau ini nggak ada penyitaan, karena CCTV. Ya. Apa yang sita kalau nggak bayar? Apa sanksinya? Dikasih SP terus. Ya, peringatan terus nggak apa-apa. Iya. Tapi ya. Debt collector datang. Nanti ada itu masa kita ada lalu lintas datang, ada petugas datang. Wah, ya memang kepingin tertib ya tertib lah. Tapi memang saya setuju sekali. Tetapi masih jauh dalam aplikasinya, penerapannya bagaimana tentang dasar hukumnya dulu lah. Saya katakan tadi 267, 268 tadi saya katakan bahwa tetap pelanggaran itu yang menetapkan pengadilan. Jadi nah, baru setelah ditetapkan dibayar masuk kas negara. Proses hukumnya seperti apa harus dipertegas gitu ya? Proses hukumnya harus sidang. Kalau itu KUHP, sidang itu hanya namanya nggak datang cetok berapa denda. Cetok kan denda kan pengadilan. Kalau yang kecuali kalau pajak, pajak itu bisa aja kena denda orang pajak. Tapi ini jalan raya ya, nanti lalu lintas berhubungan dengan mobil, sepeda motor ya toh. Tapi juga bagus ketika ada sesuatu yang berhubungan tabrak lari ya. Nanti bisa terjadi siapa namanya BMR identitas kan tahu nantinya. Itu bagus juga untuk ketertiban, kepatuhan, tetapi harus menyesuaikan antara tadi saya katakan berapa ribu, berapa juta kendaraan bermotor, mobil dengan jalan. Nah, contohnya gini. Ketika jalan ini, karena contohnya ya, saya melihat di Magejo ya, saya bilang itu kalau mau ke katakanlah mau ke Jalan Ahmad Yani, mau dasar bisa 2 jam. Kenapa? Takut melanggar. Lampu merahnya memang lama, Cak, di situ. Ya, kan contohnya begitu. Tapi kalau ada seperti kalau nggak dialog, berarti nantinya kita harus antisipasi. Nah, kalau ada ini contohnya ya, ini kan bisa hukum itu bisa diabaikan karena ada satu kepentingan. Contoh begini. Merah, lampu merah hijau di traffic light ya, di perapatan. Ini bisa macet. Panjang. Daripada saya melanggar, ya, tapi kan bisa saja nanti dialog oleh kepolisian ketika untuk bagaimana merekayasa tentang menyangkut jalan, itu kan bisa ditertibkan ya. Ditertibkan bisa. Ya memang mensosialisasikan juga cukup harus. Bagaimana? Contohnya saya tadi di jalan mau menuju ke Surabaya TV, macet. Nah, makanya terlambat saya kan. Kenapa? Karena saya takut lampu merah nanti jangan-jangan CCTV kena. Lebih baik saya berhenti. Nah, masuk ya toh. Saya berhenti daripada nanti melanggar. Kena daripada melanggar saya nggak mau. Masa orang hukum melanggar? Salah. Saya malu dari dia. Lebih baik bahkan tatut nggak masalah daripada kena pelanggar. Nggak mau saya. Lebih baik kalau lampu merah sudah siap-siap. Jangan sampai mandek di tengah jalan nanti kena tilang, ya toh. Nah, ini yang namanya
hal-hal yang memang sikapnya ada memang semua itu apa yang diputuskan seperti itu. Ada sisi positifnya kan Ada sisi sebenarnya, Cak Iya. Bowo. Seperti Nah, itu. kalau helm, nah ini kalau di strip kan semua. Se-Indonesia bagus. Memang pasal 272 itu memang alat bukti elektronika boleh, bukan saya nggak bicara perma loh ya. Perma bisa itu alat elektronika ya. Ini undang-undang yang bicara. Sebagai alat bukti oke, bisa. Tetapi prosesnya bagaimana? Kan gitu. Prosesnya harus ada siapa yang menetapkan, kan begitu. Karena undang-undang ini yang menetapkan proses kalau sudah bicara berhubungan dengan KUHP, berarti harus sidang. Meskipun itu ringan, meskipun itu berat dan sebagainya kan harus putusan. Berarti harusnya gimana nih, Cak? Apakah butuh undang-undang baru atau gimana? Nah, kalau dengan demikian harus ada revisi. Revisi undang-undang ya? Undang-undang bisa ini direvisi. Jadi bisa saja nanti di-MK kan undang-undang ini yang nantinya untuk menetapkan sebagai proses hukum di pengadilan sudah dibawa lagi, atau di pemerintah kota, atau di Disgub, atau mungkin di lalu lintas, tergantung toh. Ya. Ini harus dirangkan di pasal 268, 269, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya. Kalau dialihkan bagaimana? Selegenji, Surabaya begini, Jakarta belum, Semarang belum, Medan belum, Nah, kalau helm kan sudah serentak. Peraturan mutlak ya. Iya. Makanya saya kira ini nantinya kalau ini memang sudah sebagai proyek bagus untuk sebagai satu hal-hal yang bagus, bagus. Ya. Tapi diingat Surabaya itu berapa penduduknya, jalannya bersesuaian enggak? Harus begitu dong. Nah, planologinya bagaimana untuk mengatur lalu lintas bagaimana kan begitu. Tapi jangan sampai ini hanya niru-niru dikarenakan kondisinya nggak bersesuaian. Niru negara lain tapi kondisinya nggak bersesuaian. Saya yakin ini niru negara lain. Nggak ada produk-produk seperti ini kalau negara lain. Negara lain bagus, menyesuaikan dengan antara penduduknya dan mobilnya, kendaraannya begitu. Kalau sini sudah nggak bisa, semua kendaraan sampai beribu-ribu juta-juta kok. Nah itu menurut pandangan saya demikian. Tapi jalannya tetap begitu. Nggak ada jalan-jalan lain, ya ada nggak? Nah, saya Surabaya, mana ada jalan terobosan? Nggak ada. Terkecuali ada jalan di bawah, ada jalan di atas. Itu kan. Kita akan break sebentar ya, Cak Bowo, sabar dulu. Dan pemirsa kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.